ketika kita hendak membeli laptop atau PC, baik baru maupun second ya, karena sama-sama. Jadi bagaimana cara kita mengetahui spesifikasi yang ada di laptop ini sesuai dengan apa yang kita kendaki. Oke guys, tonton terus ya. Oke, jadi langkah pertama, pastikan dulu PC atau laptop itu dalam kondisi hidup ya, dalam arti sudah terinstall Windows. Ya, kita bisa langsung cek untuk spesifikasinya. Misalkan di sini ada beberapa cara untuk mengecek prosesor, RAM, kemudian sistem prosesornya dan sebagainya. Yang pertama, kita bisa tekan kombinasi tombol. Sini ada kombinasi tombol Windows ya, Windows dengan pause break atau pause ya, atau kalau tidak ada tombol pause-nya, karena di beberapa laptop atau PC keyboardnya itu ada tidak mencantumkan tombol pause. Itu bisa juga kita dengan masuk ke Windows Explorer ya. Windows Explorer itu lambangnya ini Windows Explorer. Oke. Ya, bisa juga dari pencarian di sini search, kita ketik Windows Explorer ya. Misal kita cari dari pencarian, kemudian di sini File Explorer atau Windows Explorer sama ya. Ini versi Windows yang saya pakai adalah versi Windows 10, jadi di sini namanya File Explorer ya. Kalau tidak ada, bisa kita ketik di sini Explore seperti ini. Nah, dia akan keluar File Explorer, kemudian kita open aja, kita buka. Oke, tampilannya ini. Di sini kita cari disk PC ya, atau My Computer kalau di versi Windows sebelumnya My Computer. Kalau di Windows 10 dia namanya disk PC. Di sini kita bisa langsung klik kanan, kita pilih Property, klik kiri. Nah, sini akan tampil tampilannya seperti ini. Ya, sini ada versi Windows yang sudah digunakan, ada versi Windows 10. Kemudian di sebelahnya ini adalah penjelasan atau spesifikasi Windowsnya. Di sini Windows Edition, Windows 10 Pro ya. Kemudian sistem, nah di sini adalah prosesornya. Prosesor dia memakai Intel Core i7. Ini ada berikut nomor seri prosesornya, kemudian kecepatannya ya, di sini ada 2 GHz, ada per 2 GHz masing-masing, 2,5 GHz. Kemudian RAM yang digunakan di sini adalah 8 ya. Kemudian 7,63 ini yang bisa digunakan. Jadi ketika RAM kita lebih dari 4, pastikan kita menggunakan Windows yang bersistem 64 bit operating system, supaya RAM-nya itu terbaca semua ya, karena ada di beberapa Windows kalau kita pakainya versi 32 atau 86, sini RAM-nya ini nggak kebaca semua, nggak bisa dipakai semua. Misalkan dia pakai RAM 8 tapi hanya kebaca misalkan 4 atau 3, sekian. Jadi ketika RAM di atas 4, kita coba usahakan menggunakan 64 bit ya, 64 bit operating system. Karena kebetulan di sini juga basis prosesornya adalah 64. Ada juga yang basis prosesornya 32, 86. Kemudian sini ada pen and touch. Jadi di sini tidak ada keterangan, tidak ada pennya atau display. Kemudian berikutnya adalah computer name. Computer name ini adalah biasanya akan muncul ketika kita ada di sebuah jaringan ya, atau work group ya. Nah, kemudian di sini penting kita cek apakah Windowsnya itu aktif atau tidak ya. Windows activation, di sini ada keterangan Windows is active, berarti Windows ini adalah aktif ya.
pastikan ketika kita membeli kita cek ininya. Kalau kita ternyata di sininya masih trial atau Windows is not active, maka kita bisa komplain langsung ke penjualnya, bisa minta tolong diaktifkan seperti itu. Oke, kemudian untuk mengetahui spesifikasi lainnya, misalkan kayak komponen-komponen hardware apa saja yang ada, masih di menu tadi ini. Di sini ada namanya device manager ya, atau bisa kita cari dari kolom pencarian sini, kita klik device manager, nanti akan keluar sama. Nah, kita klik device manager ini, cek. Oke, dia akan tampil device-device apa aja yang ada di PC atau laptop yang hendak kita beli. Misalkan kita mau cek apakah speakernya itu atau mic-nya itu ada atau bermasalah atau tidak, kita bisa klik di sini audio input ya. Di sini ada mikrofon sama speakernya. Ini biasanya kalau ada masalah dia akan ada tanda serunya. Kemudian baterainya di sini, kemudian ini ada sensor sidik jari ya, kemudian Bluetooth, kemudian kamera, dan ini basis prosesornya dia pakainya 64 base. Kemudian di sini disk drive ya, karena biasanya kita utamakan kita yang beli harddisk, membeli laptop kan kita cek harddisknya pasti ya berapa besarannya. Kita bisa langsung klik di sini. Ini dia pakainya harddisk merek SanDisk sekian, kita cek klik kanan, pilih properti. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita cek di sini volume, tab volume. Nah, sini kita ketik populate. Nah, dia nanti akan muncul. Dia akan muncul kapasitasnya ya. Kapasitas di sini adalah 244.197 megabit ya, atau ini yang disebut ketik 250 giga ya, karena 3 angka di belakang ini, maka 244 dengan 3 angka di belakang itu bisa, karena 1 giga itu sama dengan 1000 megabyte ya, 1 giga sama dengan 1000 megabyte. Maka ketika 244.000 maka dia adalah 244 megabyte, atau lebih tepatnya 250 megabyte ya, karena sisanya ini nggak akan bisa terpakai semua, jadi hanya terbaca seperti sekian. Nah, di sini sudah dibagi, satu harddisk itu dibagi dengan 2 partisi ya, 3 partisi dengan sistem reserve. Ini adalah otomatis. Di sini adalah sistem C, ini adalah untuk menyimpan program-program, kemudian D ini adalah untuk menyimpan data ya. Jadi kita cek, misalkan kita beli laptop 500 giga, maka di sini harusnya adalah kapasitas yang tercantum 500.000 megabyte. Jadi itu yang dicek ya. Kemudian berikutnya, kalau memang di situ tercantum apakah ada Bluetoothnya, maka kita harus cek di sini tampil atau enggak Bluetoothnya. Oke, yang lain-lainnya misalkan ada keyboard, kemudian touchscreen dan lain sebagainya juga semua akan tercantum di sini. Jadi itu ya sob, ketika kita hendak membeli laptop ya, kalau misalkan laptop itu baru mungkin fisik pasti nggak ada masalah ya, tapi kalau laptop itu second, kita perhatikan di LCD nya ini apakah ada semacam cahaya yang bocor. Kalau tidak ada berarti LCD aman ya. Kalau ada cahaya yang bocor, itu tentu saja akan menurunkan harga daripada si laptop yang ada kita beli itu. Kemudian untuk tombol-tombolnya bisa kita cek semua apakah berfungsi semua atau tidak. Kemudian baterai kita cek apakah kondisinya masih bagus, karena tentu saja ini berpengaruh juga terhadap harga ya. Ini cara ceknya bisa juga kita melakukan beberapa kali restart ya.
kita lihat apakah persen dari baterai itu berkurangnya drastis atau tidak. Biasanya kalau baterai yang sudah ngedrop dia akan berkurangnya di sini kelihatan ya, ada agak susah ya, ada kan ada persennya, persen dari baterai itu. Misalkan di sini adalah 3 jam 77%, maka ketika kita restart kita cek apakah berkurangnya itu jauh ya, kemungkinan baterai tersebut sudah ngedrop ya, atau daya tahannya sudah berkurang. Oke, itu adalah posisi ketika laptop ini sudah nyala ya, atau sudah terinstall Windows. Nah, bagaimana kalau laptop ini belum terinstall Windows? Bagaimana kita mengecek tadi prosesornya, ataukah harddisknya itu sesuai atau tidak dengan apa yang kita kehendaki? Itu bisa langsung kita cek melalui BIOS. Misalkan posisinya ya, ketika laptop itu belum terinstall Windows, pasti dia kan tidak ada muncul tampilan Windows seperti tadi ya, sehingga untuk mengeceknya kita bisa langsung cek di BIOS ya. BIOSnya bagaimana? Itu kita pertama tekan tombol power. Nah, untuk masuk ke BIOSnya itu beda-beda ya, tergantung merek laptopnya. Ada yang dengan tombol delete, kemudian ada yang dengan tombol F1 atau F2 ya. Nanti bisa, kalau kalian ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Untuk laptop seri ini bagaimana cara cek BIOSnya. Jadi ketika startup tadi kita tekan tombol enter seperti ini, dia akan muncul interrupt seperti ini ya, jadi terganggu. Dia akan ada komen-komen atau perintah-perintah yang bisa kita pakai. Escape to resume normal startup. F1 to enter the BIOS setup utility. F10 to diagnosis hardware ya. Jadi sini untuk enter BIOSnya kita bisa tekan F1. Nah, BIOS ini juga berbeda-beda ya, tergantung dari tipe dan merek laptopnya. Yang umumnya adalah tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat prosesornya yang digunakan. Di sini ada di CPU tipe ya. CPU tipenya di sini adalah Intel Core i7 ya, jadi sesuai ya. Misalkan kita menghendaki beli Core i7, kita cek di BIOSnya apakah itu benar i7 ataukah itu i3 atau itu i5 dan lain sebagainya. Kemudian kecepatan dari prosesor itu juga ada di sini adalah 2,0, apakah itu 2,8, jadi tergantung spesifikasinya. Kemudian memori yang terinstall, RAM-nya di sini adalah 8192 ya, atau sekitar 8 GB ya, 8 GB. Jadi itu ya cara mengetahuinya ketika laptop yang udah kita beli itu belum terinstall Windows atau kosongan. Seenggaknya kita tahu dulu prosesornya itu sesuai atau enggak. Mengetahui spesifikasi komputer ya, atau laptop yang ingin kita beli, sehingga ketika kita membeli kita tidak salah ya, kita sesuaikan spesifikasinya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.